Halo, jumpa lagi bersama saya dalam studi Al-Quran. Dapat dipastikan setiap agama memiliki konsep surga. Ya, oleh karena itulah, pada kesempatan kali ini studi Al-Quran kita membahas tentang gambaran surga Islam. Ini merupakan sebuah telaah logis. Nah, sekarang kita akan melihat ayat surga dalam Al-Quran. Yang dimaksud dengan ayat surga itu adalah ayat di mana di dalam ayat tersebut terdapat kata surga. Ya. Nah, tentang ayat-ayat surga dapat dibaca dalam blog Budak Bangka. Al-Quran itu terbagi dalam dua kelompok, yaitu surah Makkiyah dan surah Madaniyah. Surah Makkiyah itu berisi wahyu Allah yang turun di Mekah. Ada sekitar 88 surah. Sedangkan surah Madaniyah itu artinya wahyu Allah yang turun di Madinah. Wahyu ada sekitar 26 surah. Nah, ayat surga dalam surah Makkiyah itu tersebar dalam 50 surah dengan 112 ayat. Sedangkan ayat surga dalam surah Madaniyah itu tersebar dalam 19 surah dan 61 ayat. Jadi, total ayat surga itu ada 69 surah dengan 173 ayat. Nah, bagaimana gambaran surga dalam Al-Quran? Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, surga itu dilihat sebagai tempat keabadian, ya. Orang yang masuk surga, dia akan kekal. Kata kekal di sini dimaknai tetap atau permanen, ya. Nah, kekekalan apa saja yang didapat orang ketika dia masuk surga, ya. Itu misalnya kebahagiaan kekal, hidup kekal, dan lain sebagainya, ya. Jadi orang yang masuk surga dia tidak lagi mengalami penderitaan, dia tidak mengalami lagi kematian, ya. Nah, namun ada permasalahan dalam Al-Quran itu sendiri, ya. Ini terkait tentang warta Adam dan Hawa. Dikatakan bahwa Adam dan Hawa itu dikeluarkan dari surga. Ini dapat dibaca dalam surah Al-Baqarah ayat 35 sampai 36, ya. Itu artinya sebelumnya Adam dan Hawa ini berada dalam surga, tetapi kemudian dia dikeluarkan. Nah, jika dikeluarkan dari surga itu artinya surga tidak kekal. Dengan demikian, ini bertentangan dengan apa yang dikatakan Allah sendiri dalam Al-Quran. Jadi Al-Quran itu bertentangan dengan dirinya sendiri. Poin yang kedua, surga itu merupakan tempat orang pilihan Allah. Kurang lebih sama seperti konsep dalam agama-agama lain. Surga itu dibuat untuk orang yang baik, orang yang taat pada Allah, tidak berdosa. Sekalipun berdosa, dia mendapat ampunan dari Allah. Mereka melakukan perintah Allah, ya. Nah, ini konsepnya orang pilihan. Nah, seperti apa orang Islam yang masuk surga? Dalam Al-Quran itu ada disebutkan kriteria, ya, kriteria orang Islam yang masuk surga. Pertama, orang yang takwa, beriman pada Allah serta melakukan kebajikan, ya. Orang yang ikut hijrah, berjihad dan berperang di jalan Allah lalu terbunuh, ya. Konsep ini menjadi ideologi terorisme, ya. Maka tidak heran dalam aksi teroris orang berani menjadi bom bunuh diri, ya. Nah, ini wujud
konkret dari berjihad dan berperang di jalan Allah lalu terbunuh. Selain itu juga umat Islam yang masuk surga adalah orang yang berhasil mengislamkan orang kafir. Nah, di sini terdapat problematik Al-Quran juga, ya. Dikatakan setan atau iblis ada di surga. Padahal tadi dikatakan yang masuk surga itu orang yang taat, yang takwa, beriman kepada Allah serta melakukan perintah Allah. Setan ada di surga. Ini dapat kita baca dalam surah ke-7, surah ke-15, surah ke-38, ya. Di dalam ayat-ayat ini tampak jelas bahwa setan atau juga iblis itu ada di surga. Tetapi kemudian mereka diusir dari surga. Nah, di surga itu ada sungai yang mengalir. Ini poin yang ketiga, ya. Sungai yang mengalir ini memiliki aneka rasa. Ada susu, ada madu, ada khamar, dan airnya rasanya tak payau, ya. Nah, gambaran ini mau memberi makna tentang kenikmatan dan kebahagiaan, ya. Maklum, daerah Timur Tengah sana itu daerahnya kan kering kerontang, padang pasir, ya, sehingga air sungai yang mengalir itu dirasakan sebagai sesuatu yang membahagiakan, yang sungguh nikmat, apalagi dengan rasa susu, khamar, madu, dan tidak payau. Betul akan membawa kesegaran, ya. Nah, namun kalau kita memperhatikan gambaran surga seperti ini, kita menemukan pembandingnya, ya. Yang pertama, apa yang digambarkan dalam Al-Quran itu tak jauh berbeda dengan gambaran Firdaus Persia. Sehingga bisa dikatakan Allah yang orang Islam itu mengambil alih, ya, apa istilahnya, mengcopy paste, ya, kurang lebih merujuk kepada gambaran Firdaus yang ada di Persia. Harus diingat, gambaran Firdaus Persia ini sudah ada jauh sebelum Islam ada, ya. Nah, selain itu juga gambaran sungai dengan rasa susu dan madu ini mirip seperti janji Yahweh pada umat Israel. Yahweh menjanjikan tanah terjanji dengan kekayaan susu dan madu. Ini dapat dibaca dalam kitab-kitab Taurat sebagai berikut ini, ya. Nah, tetap ada problematik dalam Al-Quran terkait dengan hal ini, ya. Dalam surah kedua ayat 219 itu dikatakan bahwa khamar itu mendatangkan dosa. Sedangkan dalam surah kelima ayat 90 dikatakan, Allah mengatakan khamar itu perbuatan setan. Menjadi pertanyaannya, kenapa Allah menyediakan khamar di surga? Ini kan aneh. Nah, berikut kita melihat bahwa di surga ada buah-buahan dan juga minuman yang menyenangkan, ya. Orang yang masuk surga, dia akan mendapat buah-buahan dan minuman segar. Dalam Al-Quran langsung disebutkan dua jenis buah-buahan, yaitu kurma dan delima. Memang ada banyak buah-buahan, tetapi kurma dan delima sepertinya mendapat keistimewaan, ya. Dan minuman segar ini langsung disebutkan ada air susu, air jahe, dan juga anggur, ya. Itu ada di surga itu. Ini mau menunjukkan maknanya tentang kenikmatan dan kebahagiaan, ya. Maksudnya, yang mau dimaksud itu, ini sebagai simbol kemakmuran, ya. Buah-buahan itu, makan buah-buahan itu hanya milik orang kaya. Hanya orang kaya pada waktu itu yang bisa menikmati buah-buahan, ya. Sementara pengikut Muhammad itu
itu berasal dari kalangan miskin, ya. Itu. Sehingga ditawarkan surga dengan buah-buahan ini tentu menjadi daya tarik, ya. Nah, selain itu juga maksud lain mau menggambarkan kontras dengan keadaan jazirah Arab yang kering kerontang. Ah, kering kerontang kan pasti membutuhkan minuman, ya. Nah, di sini di surga tuh ada banyak minuman yang segar-segar lagi. Nah, di sini terlihat bahwa dalam gambaran surga ini Allah mau menawarkan mimpi kepada umat Islam. Nah, berikut bahwa di surga itu orang yang masuk di sana akan mendapat barang-barang mewah. Seperti apa barang-barang mewah itu? Misalnya ada gelang emas dan mutiara, pakaian sutra berwarna hijau, dan masih banyak lagi barang-barang mewah, misalnya seperti istana, tempat makanan. Ya, nah apa maksud gambaran kemewahan ini? Maksudnya ya bahwa itu merupakan simbol kemakmuran, ya. Dan ini mau dikontraskan dengan pengikut Muhammad yang miskin. Ya, sekali lagi di sini Allah mau memberi mimpi kepada orang Islam, ya, supaya mereka akhirnya mau masuk Islam. Nah, terakhir ada kenikmatan seksual dalam surga. Artinya orang yang masuk surga itu akan mendapatkan pertama bidadari jelita bermata indah dengan umurnya sebaya dan belum disentuh baik oleh manusia maupun oleh jin. Ada perawan-perawan penuh cinta dan umur yang sebaya. Gadis-gadis montok sebaya. Nah, ketiga gambaran ini hendak menunjukkan gambaran kenikmatan seksual. Tentu, bidadari, perawan-perawan, gadis ini hanya untuk disetubuhi, hanya untuk mendapatkan kepuasan seksual. Ya. Nah, terhadap gambaran kenikmatan seksual ini, umat Islam terpecah menjadi 3 kelompok. Ya. Pertama, ada kelompok yang menerima gambaran kenikmatan seksual ini. Namun, ada juga yang malu tapi mau. Dan kelompok yang ketiga adalah menolak gambaran kenikmatan seksual tersebut. Akhir kata, kita sampai pada beberapa poin kesimpulan. Tentang surga Islam bisa dikatakan itu merupakan suatu tawaran mimpi kepada umat Islam. Mimpi apa yang ditawarkan? Yang pertama tentang kenikmatan, kemakmuran, dan kebahagiaan. Kenikmatan yang ditawarkan di sini adalah kenikmatan perut dan kenikmatan seksual. Sedangkan kemakmuran di sini adalah tentang kekayaan dan kemewahan. Gambaran kenikmatan dan kemakmuran inilah sebagai kebahagiaan. Ya. Nah, berikutnya tentang gambaran surga Islam. Harus dikatakan gambaran surga Islam itu jelas dan juga benar, tetapi terdapat kontradiksi. Ya, kontradiksinya itu tentang Adam dan Hawa, setan dan iblis, dan juga kamar. Demikianlah ulasan singkat tentang gambaran surga Islam menurut Al-Quran.